Inggris. Limadza? Kenapa Rasul diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yang pertama, karena Rasul pada saat itu mengalami sebuah kesedihan yang sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah bersedih? Sampai para ulama, para pakar sejarah Islam menjuluki tahun itu sebagai Amul Hazn. Sebagai Amul Hazn, tahun kesedihan Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa sedih? Karena pada tahun itu Rasulullah ditinggal oleh dua sosok yang benar-benar mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, ayahanda dari Sayyidina Ali. Abu Thalib meninggal. Itu kesedihan pertama. Kenapa Rasulullah harus bersedih terhadap meninggalnya Abu Thalib? Karena Abu Thalib lah yang selama ini melindungi Rasulullah dari rongrongan para kafir Quraisy di bawah kepemimpinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ditahan selagi masih ada Abu Thalib. Waktu itu Nabi Muhammad masih bebas berekspresi membawakan Islam karena masih ada Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib sendiri belum mengimani Rasul sampai Abu Thalib meninggal. Itu sedih Rasul ketika ditinggal Abu Thalib. Yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh seorang istri yang Rasul cintai. Istri yang menemani Rasulullah ketika susah. Istri yang rela kehilangan martabatnya, kehilangan kastanya karena menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, di tahun ketika Rasul hendak diisrokan itu, Siti Khadijah juga meninggal dunia. Sangat terpukul Rasulullah karena benar-benar dua orang itu adalah orang yang mendukung perjuangan dakwah Rasulullah. Sampai-sampai Siti Khadijah pernah di satu hari ketika Siti Khadijah sedang tiduran di pahanya Rasul, tiba-tiba air mata Siti Khadijah itu menetes sehingga mengenai paha Rasul. Kemudian Rasul tersadar dan bertanya kepada Siti Khadijah, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis?" Hanya sama Rasul. Kemudian Siti Khadijah menjawab ke Rasul, "Wahai Rasul, wahai suamiku, selama ini aku belum mampu berjuang apa-apa untuk perjuangan dakwah. Tapi kata Rasul, justru kamulah orang yang selalu mendukung dakwah saya, sehingga kamu kehilangan kasta, kehilangan martabat, kehilangan harga diri. Perdagangan kamu diembargo oleh para orang kafir Quraisy, sampai kamu yang tadinya orang dermawan, orang tinggi pangkatnya menjadi rendah. Itu sudah perjuangan yang luar biasa." Kata siapa? Kata Rasul kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah ngomong begini, "Wahai Rasul, jika kelak saya nanti meninggal dan kamu akan berdakwah melewati sungai atau melewati lautan, kemudian kamu tidak memiliki perahu untuk melewati lautan tersebut, galilah kuburan saya, rakitlah tulang-tulang saya untuk kau jadikan perahu untuk berjuang dalam dakwah." Sampai segitu Sayyidah Khadijah berjuang membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau Rasulullah sangat
sangat care dan sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah. Sampai satu ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah, Rasul ngomong sama Sayyidah Aisyah itu, wahai Aisyah, gitu, secantik apapun engkau, gitu, sesolehah apapun engkau, tetap engkau tidak akan bisa menggantikan kedudukan Khadijah di hati saya. Karena apa? Saking besarnya rasa cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Karena banyak yang dikorbankan oleh Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar sekali ketika itu Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, untuk menghibur itu, maka Allah memberikan satu perjalanan spiritual untuk Rasulullah sehingga beliau menjadi kuat lagi dalam berdakwah. Nah, maka disitulah terjadi peristiwa Isra.